Sebagai langkah penanganan inflasi dan kenaikan BBM bersubsidi di tanah air, Dinas Sosial P3A Nganjuk menggelar acara sosialisasi penyaluran bantuan sosial masyarakat yang terdampak inflasi dan kenaikan harga BBM di Kabupaten Nganjuk. Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk diwakili Sekretaris Daerah Nganjuk Muhammad Yasin bersama Kadinsos P3A Nofhan Tohawi, Asisten Pemerintah Daerah Samsul Huda, Kapolres Nganjuk yang diwakili AKP Ahmad beserta beberapa camat dan kepala desa yang hadir. Bantuan sosial yang akan dilaksanakan selama 3 bulan meliputi bulan Oktober, November, dan Desember yang diserahkan berupa beras 5 kg. Kemudian akan disalurkan ke masyarakat kurang mampu yang belum pernah menerima bantuan sosial dari program PKH, BST, BBNT, dan program sembako yang dilayangkan pemerintah pusat. Selain itu, bansos tersebut juga disalurkan kepada beberapa pekerja yang terdampak kenaikan BBM bersubsidi, meliputi ojek online dan supir angkutan umum. Menurut Sekretaris Daerah Muhammad Yasin menjelaskan bahwa akibat dampak inflasi dan kenaikan harga BBM, pemerintah daerah harus mengalokasikan bansos sebesar 2% dari dana DAU dan bagi hasil bulan Oktober, November, dan Desember 2022 dengan jumlah alokasi akumulasi sekitar 5,5 miliar rupiah. Acara ini adalah sosialisasi pembagian bantuan akibat dampak kenaikan BBM, yang mana akibat dampak kenaikan BBM, pemerintah daerah harus mengalokasikan bantuan sosial sebesar 2% dari dana DAU dan dana bagi hasil bulan Oktober, November, Desember. Jadi 2%-nya dari DAU yang akan ditransfer pada bulan Oktober, November, Desember. Begitu juga dana bagi hasil yang akan ditransfer pada Oktober, November, Desember 2022. Nah, jumlah alokasinya akumulasi 2% dari DAU maupun DBH itu sekitar 5,5 M. Sasarannya, Gus? Sasarannya adalah yang berdampak dari akibat kenaikan BBM, ya termasuk warga miskin. Selain warga miskin, mungkin ada kategori yang mereka termasuk online. Kalau dulu mungkin dia itu Gojek online itu maupun yang lainnya, maupun angkot, walaupun angkot di Kabupaten Nganjuk tinggal beberapa. Walaupun mereka suatu misal dengan kenaikan BBM upah juga naik, akan tetapi mereka di saat awal pasti mengalami berdampak. Nah, untuk itu mereka nanti mereka akan bisa menerima manfaat daripada itu. Ini berarti beda dengan PKH. Nah, memang ini nanti jangan sampai mereka yang sudah dapat PKH maupun BPNT mereka akan mendapat kembali, maka kita pilah dari jumlah itu akan kita pilah selain itu. Berarti melalui Kesrat? Melalui dinas sosial, melalui dinas sosial P3A. Ini gini, kita bagi bantuannya bukan berupa uang, tapi kita bantu berupa beras. Beras dengan kualitas premium. Jadi kualitas, dan itu harus beras dari lokal Nganjuk. Jadi makanya kita juga menunjuk BUMDes yang memenuhi kriteria dan mereka sudah memasukkan di e-katalog, sehingga dengan kewajiban mereka memberikan beras premium. Dengan premium kalau di Nganjuk suatu misal masih sekitar 10.000 sampai 11.000. Kalau di luar Nganjuk kan mungkin yang premium itu sudah, kalau di mahal di Banjarmasin itu sudah 18.000, di Jakarta 15.000. Tapi kita dengan premium kita harga masih terjangkau dengan besaran anggaran ini. Per penerima berarti berapa kilo? 5 kilo selama 3 bulan. Menurut Kadinsos P3A Nofhan Tohawi, bantuan sosial tersebut disalurkan dengan menggunakan beras kualitas premium yang akan disalurkan ke sekitar 29.000 penerima meliputi masyarakat di Kabupaten Nganjuk serta bekerja sama dengan BUMDes sebagai pendistribusian beras yang akan disalurkan ke masyarakat yang diharapkan mampu menimbulkan perputaran ekonomi di Kabupaten Nganjuk sendiri.
Ya ini acara sosialisasi untuk penyaluran bantuan sosial untuk Nganjuk beras akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM. Ini sesuai petunjuk Pak PLT Bupati kemarin bahwa untuk Nganjuk ini 5 kg per penerima. Jadi warga miskin atau warga yang terdampak inflasi BBM ini diberikan bantuan sosial berupa beras 5 kg dalam 3 bulan atau November dan Desember. Ada berapa warga Pak Nganjuk sendiri yang mendapatkan bantuan? Untuk jumlah warga sekitar 39.000 sekian tadi. Jadi 29.400 sekian penerima untuk kabupaten. Untuk kualifikasinya bagaimana Pak yang mendapatkan bantuan? Kualifikasi yaitu warga miskin atau warga terdampak inflasi, terus yang bukan penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, PKH, BPNT atau bansos yang lainnya, terus bukan TNI Polri, dan ini kita ratakan se-Kabupaten Nganjuk di desa maupun kelurahan sesuai dengan jumlah penduduk secara proporsional. Gitu. Untuk pendistribusiannya sendiri Pak, seperti apa? Untuk Lewat mana? pendistribusiannya kita diinstruksikan oleh Pak PLT Bupati untuk bekerja sama dengan BUMIDes. Diharapkan kalau bekerja sama dengan BUMIDes ini akan ada perputaran uang di Kabupaten Nganjuk itu sendiri sehingga gabah petani juga terserap. Nah ini yang akan diinginkan oleh beliaunya, ini ada perputaran uang cukup di Kabupaten Nganjuk sehingga secara efek dominonya ini juga akan berdampak untuk meningkatkan pendapatan petani. Untuk beras yang dibagikan ini beras seperti apa Pak? Untuk berasnya ya kualitas premium karena memang kita mengharapkan bantuan itu ya, untuk masyarakat ya, bantuan yang bagus ya. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Dari sosialisasi penyaluran program bansos ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang terdampak inflasi dan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.